Selamat pagi, sahabat Petra dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Semoga senantiasa dalam berkat, cinta, dan kasih Allah. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Saya percaya para sahabat senantiasa berlimpah kasih sukacita dimanapun berada. Sebagai ungkapan syukur kita di Embun Pagi episode 8 Jumat 9 Desember 2022 bertemu kembali dengan saya Pendeta Praja Tias dari GKJ Nginto-Ento, Sumberan Sumberagung, Moyudan, Sleman. Dan bersama kita akan merenungkan bagian Sabda Tuhan yang hari ini diambil dari Yesaya 42 ayat yang pertama. Namun sebelumnya, mari kita bersatu hati di dalam doa terlebih dahulu. Mohon Roh Kudus membimbing kita sehingga kita dapat menerima sabda Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami datang kepadamu hendak menerima sabda kebenaran dari Engkau. Tuhan, perkenankan Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri setiap kami, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami bisa melakukan apa yang menjadi firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersiap mendengarkan dan melakukan sabda-Mu. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, seringkali kita mendengar sebutan tentang hamba Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang tema besar hamba Tuhan dari Yesaya 42 ayat 1 yang dimana berbunyi, "Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan." Demikian sahabat Petra, berbahagia dari setiap kita yang mendengar dan melakukan apa yang menjadi firman Tuhan tentang hamba Tuhan. Biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar sebutan tentang hamba Tuhan ini. Contohnya, itu loh yang menyampaikan adalah Bapak A, Ibu B, yang adalah seorang hamba Tuhan sendiri. Atau ada yang lain juga, seperti dalam pelayanan kita harus senantiasa mengingat bahwa kita sebagai hamba Tuhan. Atau ada lain lagi, jangan macam-macam dengan beliau, karena beliau adalah hamba Tuhan yang telah diurapi. Dan masih banyak lain lagi tentang pembahasan hamba Tuhan. Dan hari ini, sahabat Petra terkasih, tentang hamba Tuhan ini, pada Yesaya kita dapat melihat sebenarnya bagian kedua dari Yesaya ada nyanyian tentang hamba Tuhan. Meskipun masih banyak perdebatan yang membahas tentang identitas hamba tersebut. Ada yang mengatakan hamba Tuhan ia seperti Yesaya atau Yeremia. Ada yang memahaminya sebagai gambaran kolektif dari Israel atau orang yang takut akan Tuhan yang masih ada di Israel. Ini pemahaman
beberapa orang tentang hamba Tuhan tadi. Tapi Perjanjian Baru melihat nyanyian hamba Tuhan sebagai pemenuhan dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Dalam salah satu khotbah awalnya, Rasul Petrus yang terdapat dalam kitab Para Rasul, ia menyebut 4 kali bila Yesus adalah hamba. Sedangkan Paulus dalam Filipi 2 juga menuliskan bahwa dia, yaitu Tuhan Yesus, mengambil rupa seorang hamba. Kembali kepada Yesaya. Nyanyian pertama Yesaya 42 ayat 1-4. Sang hamba digambarkan yaitu sebagai guru yang mengajar dengan kelemah lembutan, dipenuhi dengan roh dan menjangkau bangsa-bangsa di dunia. Itu bagian yang pertama. Dan bagian yang kedua yaitu terdapat dalam Yesaya 4 ayat 1-6 dari Yesaya 49. Sang hamba digambarkan sebagai penginjil. Hal ini ditekankan pada bangsa-bangsa yang jauh, yang kemudian mendapat berita tentang Yesus Kristus dari para penginjil. Tuhan akan membuat hambanya menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan akan membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Sedangkan nyanyian yang ketiga, sang hamba digambarkan sebagai murid. Yesaya 50 ayat 4-9. Kita pun yang dikatakan sebagai murid bisa digambarkan sebagai hamba Tuhan. Namun, untuk menjadi seorang murid yang diharapkan tentunya juga bisa memberikan ajaran Tuhan bagi semuanya, bagi sesama, bagi yang menerima ajaran-ajaran itu. Untuk bisa memberikan ajaran tersebut, tentu perlu mendengarkan dan belajar terlebih dahulu. Tuhan yang akan mempertajam telinga hambanya setiap paginya. Dan bagian yang keempat, pada bagian akhir tentang nyanyian seorang hamba, sang hamba digambarkan sebagai juru selamat yang menderita. Yesaya 57 ayatnya yang ke-14, demikian juga pada bagian yang lainnya. Di sini hamba Tuhan yang dinubuatkan akan dilukai demi menanggung dosa-dosa kita. Begitu luar biasa, di mana Yesaya yang juga banyak dikutip oleh para penulis Perjanjian Baru, tidak hanya penggambaran tentang seorang hamba Tuhan yang begitu setia, namun kita sendiri yang juga telah memutuskan dalam iman untuk hidup sebagai hambanya, mestinya mau menjalani kehidupan seperti apa yang menjadi harapan, tanggung jawab yang diberikan kepada seorang hamba, kepada kita masing-masing, supaya kita didapatinya sebagai hamba yang berkenan di hadapannya.
Dan kita yang berharap memiliki harapan untuk bisa menjadi seorang hamba, kita bisa mencontoh apa yang digambarkan oleh Yesaya. Menjadi seorang hamba adalah orang yang penuh kerendahan hati, orang yang bisa bersabar, orang yang senantiasa mau belajar dan juga diberi ajaran. Dan tentunya apa yang dia pelajari, apa yang diajarkan itu adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ia adalah sosok yang mau berbagi. Jadi acaranya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi diperlihatkan dan dibagikan kepada yang lain, supaya semuanya mendapatkan sukacita di dalam ajaran tersebut. Demikian tentang hamba Tuhan. Jadilah hamba yang setia, jadilah hamba yang bertanggung jawab, jadilah hamba di dalam kebenaran seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, mau dan bersedia memberikan dirinya bagi yang lain untuk bisa mendapatkan kebenaran itu. Amin. Tuhan menyertai kita. Demikian sahabat Petra, Ambon Pagi hari ini 9 Desember 2022. Saya Pendeta Praja Tias akan menutup Embun Pagi ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan saat Engkau memberikan ajaran-Mu kepada kami melalui Yesaya untuk kami menjadi seorang hamba dalam kebenaran, hamba yang menghidupi kehambaan kami daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk setia menjadi hamba yang Engkau kehendaki, yang Engkau dapati setia. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, kegiatan kami hari ini. Tuhan berkati, dan biarlah segala sesuatunya mendatangkan sukacita, kebaikan, dan teladan bagi kami semua. Terima kasih dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat melakukan aktivitas, kegiatan, dan karya di hari ini dengan penuh sukacita. Tetap semangat, Tuhan menyertai kita.